Oke, kasus yang ketujuh ini masalah larutan nih. Ini kalau kita lihat ini larutan, ya kita lihat ya, ini tergolongnya larutan apa? Apakah larutan asam, basa, atau mungkin penyangga? Kita nggak tahu. Ya, coba kita baca dulu soalnya. Ini ada pencampuran 50 ml asam asetat. Nah, kita mengetahui asam asetat itu adalah rumus kimianya CH3COOH. Ini rumus kimia yang umum. Ini tergolongnya asam. Ya, asamnya ini asam lemah. CH3COOH ini tergolong ke dalam asam lemah. Nah, kemudian si CH3COOH ini dicampurkan dengan natrium asetat. Jelas natrium asetat ini garam. Ya, itu rumus kimianya CH3COO. Ya, ini dari asetatnya. Nah, natrium itu Na. Nah, ini tergolongnya garam. Ini harusnya kalian nggak canggung ya. Harus sudah bisa membedakan mana asam, mana garam. Nah, untuk asam, ya asam lemah di sini yang dicampurkan dengan garam, kita pernah bahas ini di materi. Ya, ini kelihatannya larutan penyangga ya, kelas 11 kita belajarnya. Kita pernah bahas itu tidak akan terjadi reaksi di sini. Ya, tidak akan terjadi reaksi. Nah, cuman pencampuran ini, komponen-komponennya kan ini asam lemah dan garam. Kita mengetahui ya, larutan penyangga itu adalah larutan yang terdiri dari satu komponennya itu lemah, bisa asam lemah atau basa lemah. Satu komponennya lagi itu adalah garam. Nah, ini kan asam lemah, garam. Ini akan membentuk ya, pencampuran ini akan membentuk suatu larutan yang kita sebut sebagai larutan penyangga. Nah, dan larutan penyangga ini nanti ya dia sifatnya asam karena kan ini terdirinya dari asamnya. Ini asam lemah sama garam. Ini larutan penyangga yang bersifat asam ya di sini. Nah, kita tuliskan dulu ini larutan penyangga yang bersifat asam. Bisa ya dipahami? Oke, dari larutan penyangga yang sifatnya asam, kita diminta menentukan pH dari si larutan penyangga ini. Nah, karena sifatnya dia asam, nantinya kita bisa hitung dulu apa yang namanya konsentrasi ion H+, ya. Jadi sebelum carikan pH, ya di sini kita harus carikan dulu konsentrasi ion H+, karena kebetulan larutan penyangga ini sifatnya asam. Nah, konsentrasi ion H+ pada larutan penyangga ada rumusnya ya. Ini kalian bisa lihat ya, materi kelas 11 tentang larutan penyangga dirumuskannya dengan Ka. Ka dikalinya dengan mol asam ya, mol asam, kemudian dibagikan dengan mol juga. Nah, mol dari basa konjugasi. Nanti kita singkat aja ya, BK ya. BK ini dari basa konjugasi. Nah, ini konsentrasi ion H+ pada larutan penyangga asam dirumuskannya seperti ini. Ini nggak boleh lupa ya rumusnya. Nah, Ka-nya ya Ka dari asam lemah. Yang asam asetat ini diketahui Ka-nya 10 pangkat min 5. Kita tuliskan dulu. Nah, dikali mol asam. Asamnya kan tadi yang asam asetat ini ya. Coba kita tuliskan ulang ini. CH3COOH kita punya datanya di sini untuk yang asam lemahnya. Volumenya 50 ya, 50 ml, sedangkan yang 0,2 molar itu molaritas ya. Ini 0,2 molar. Nah, untuk mencari jumlah mol ya, ini di sini kan kita mau taruh nih, di sini mol asamnya berapa ya. Untuk mencari jumlah mol, yaitu rumusnya molaritas dikali volume. Ya, nah ini rumus sudah nggak boleh canggung juga. Ya, molaritasnya 0,2 dikali dengan volume yang 50 jelas. Ini jumlah mol dari CH3COOH atau si asamnya. Ini 10. 10-nya nanti 10 milimol. Kenapa milimol? Karena volumenya ini dinyatakan dalam mililiter. Nanti jumlah mol dinyatakan dalam milimol. Nah, yang angka 10 taruh sini. Mol asam kita gantikan jadi 10. 10-nya tadi ya, milimol. Nah, pernya mol basa konjugasi. Nah, yang disebut basa konjugasi nanti dilihat dari si garamnya nih. Garamnya kan di sini CH3COONA. Nah, ini kita mengetahui. Ini teori asam basa Bronsted-Lowry. Basa konjugasi adalah suatu
ya bisa kita katakan suatu senyawa yang nantinya memiliki satu atom H yang lebih sedikit dari asamnya. Nah, kalau asamnya CH3COOH, jelas nanti yang jadi basa konjugasi nih, CH3COO. Jadi asamnya dia memiliki satu atom H lebih banyak dari si basa konjugasinya. Nah, ini nih yang kita kotakin, ini basa konjugasinya. Nah, nanti untuk menentukan mol basa konjugasi, di sini kita punya data tadi yang natrium asetat nih. Natrium asetat itu kan yang CH3COONA nih. Kalau kita uraikan ya si natrium asetat ini menurut ion-ionnya, ini akan menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, ini penguraiannya ya dari si natrium asetat ini. Ini kita geser dulu nih biar nggak butek nih ya. Kita geser dulu ya. Oke. Nah, kita geser ke sini aja. Nah, ini penguraian dari natrium asetat CH3COONA menjadi CH3COO- ditambah Na+. Nah, yang disebut mol basa konjugasi, nah yang ini nih. Kita carikan jumlah mol dari CH3COO-. Ini adalah basa konjugasi dari yang CH3COOH-nya. Nah, di sini kan dikatakan natrium asetatnya 0,4 molar. Yang ini, yang natrium asetat yang ini ya, CH3COONA ini 0,4 molar. Dan ini reaksi setara ya. Ini reaksi penguraian CH3COONA menjadi ion-ionnya udah setara. Sehingga bisa dipastikan yang ini CH3COO- juga, ya ini konsentrasinya 0,4 molar juga dipastikan. Nah, sehingga untuk mencari jumlah molnya kita pakai rumus ini lagi. Jumlah mol itu molaritasnya yang 0,4. Kita kalikan dengan volume. Volumenya ada 50 ml. Nah, ini volume dari ya ini natrium asetatnya tentunya. Ini 20 ya, 20 milimol tentunya. Nah, ini adalah jumlah mol dari CH3COO- yang merupakan basa konjugasi dari CH3COOH-nya. Nah, ini yang 20 milimol kita taruh sini. Mol basa konjugasinya adalah 20 milimol. Bisa ya dipahami sehingga hasilnya ini coret ya. 1/2 itu 0,5. 0,5 dikalikan dengan 10 pangkat min 5 di sini. Oke, atau ya ini kalau kita mau cari pH-nya nih ya. Kalau kita mau cari pH-nya ya ini caranya dari si pangkat yang 5 ini nanti dikurangi dengan logaritma dari, nah ini, logaritma dari 0,5. Ya, atau bisa kita tuliskan log setengah. Ya, 5 min log setengah belum ada di pilihan, tapi ini bisa kita ini ya, bisa kita sedikit ubah ini menggunakan sifat-sifat logaritma yang ada di matematika. Ini 5 dikurangi, nah yang log setengah ini log 1/2 ya. Ini di logaritma ya, sifat-sifat logaritma kita punya salah satu sifat kalau kita punya log A per B, ini numerusnya berupa pembagian seperti ini ya. Ini bisa diuraikan menjadi log A dikurangi dengan log B. Nah, ini salah satu sifat logaritma. Sehingga yang log setengah ini kita kurungin aja ya. Ini bisa diuraikan menjadi log 1 dikurangi dengan log 2. Nah, ini log 1 kita mengetahui itu nilainya 0 ya. Kalau numerus 1 pada bentuk logaritma itu nilainya 0. Jadi 5 dikuranginya, nah 0 dikurangi log 2 ya, ini jadi 5 dikurangi min log 2, atau ini min sama min jadi plus ya. Bisa kita tuliskan jadi 5 ditambahnya dengan log 2 beres. Nah, ini harusnya ada sih pH-nya 5 tambah log 2 dan benar ada ya. Pilihan yang C selesai. Ini masalah larutan penyangga. Untuk lebih jelasnya lagi tentang larutan penyangga, lebih lengkapnya lagi kalian bisa lihat ya paket kelas 11 ya kimia di sini. Kalian bisa buka, ada judul babnya adalah larutan penyangga. Di sana kalian bisa lihat konsep dasar tentang larutan penyangga secara lebih lengkap. Oke, sip.